Ketua Umum PSSI, Erick Thohir sudah mengunggah potret dirinya bersalaman dengan Kevin Dix. Itu artinya tinggal selangkah lagi Kevin Dix akan menjadi bagian dari timnas Indonesia. Hal tersebut diunggah oleh Erick Thohir pada akun Instagramnya @erickthohir, Sabtu, 12 Oktober 2024. Makan siang sama pemain FC Copenhagen yang punya keturunan Indonesia, gak lupa salaman. Tulis ketum PSSI itu pada caption postingannya. Selamat bergabung di timnas Indonesia, Kevin Dix. Tambahnya, Kevin Dix sebenarnya sudah dirumorkan akan bergabung dengan skuad Garuda sejak lama. Bahkan, dia diproyeksikan bergabung saat Jordi Amat dan Sandy Walsh diproses. Namun hal itu tak berjalan sesuai rencana. Dan baru pada tahun 2024 ini, Kevin Dix bergabung. Pemain yang memiliki nama lengkap Kevin Dix Bakarbesi itu memiliki darah Indonesia dari ibunya, Natasha Dik Bakarbesi, yang berasal dari Desa Wai, Ambon. Bek yang saat ini bermain untuk FC Copenhagen itu mengawali karir sepak bolanya di klub Ago VV dan kemudian bergabung dengan tim junior Vitesse. Berkat permainannya yang gemilang, salah satu tim besar Italia, Fiorentina, tertarik merekrutnya. Selain Fiorentina, pemain berusia 28 tahun itu juga pernah berkarir di tim-tim besar Eropa seperti Feyenoord, FC Empoli, dan Aarhus GF. Bersama Feyenoord Rotterdam, Kevin Dix memenangkan beberapa trofi seperti Johan Cruyff Shield 2017 dan KNVB Cup musim 2017-2018. Prestasi lebih cemerlang diraih Kevin Dix bersama FC Copenhagen. Ia memenangkan Liga Denmark sebanyak 2 kali, yaitu pada musim 2021-2022 dan 2022-2023 serta sekali menjadi juara Piala Denmark musim 2022-2023. Kevin Dix dikenal sebagai pemain versatile atau mampu mengisi banyak posisi. Dia mampu bermain sebagai bek tengah, fullback, wingback, hingga winger. Sang calon pemain baru timnas Indonesia, Kevin Dix disebut-sebut tak akan menjalani debutnya di tim Garuda pada November nanti saat menjamu Jepang dan Arab Saudi. Kevin Dix kemungkinan baru bisa debut bersama timnas Indonesia pada Maret 2025. Sistem naturalisasi kebut diprediksi tidak akan bisa dilakukan PSSI karena adanya transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo ke Prabowo Subianto. DPR RI yang menjadi tempat pembahasan naturalisasi pun akan mengalami perombakan. Hal itu mengakibatkan proses naturalisasi Kevin Dix tidak akan secepat pemain-pemain sebelumnya, seperti Miss Hilgers dan Eliano Reinders. Kita tahu bahwa sekarang di DPR itu masih tahap proses karena pemerintahan baru. Sekarang di DPR belum ada komisi-komisi. Kalau sekarang, kami juga bingung mau ke komisi berapa karena ada perubahan itu, kata anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga kepada wartawan dikutip dari detik.com. Kami sih jadi belum tahu kapan selesainya proses naturalisasi Kevin Dix karena belum juga ditekan oleh DPR. Lalu sebentar lagi ada keberlanjutan antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Mudah-mudahan semua lancar dan prosesnya berjalan baik, ujarnya menambahkan. Meski kemungkinannya kecil, PSSI tetap berusaha agar Kevin Dix bisa dimainkan pada laga melawan Jepang dan Arab Saudi November mendatang. Kami coba kejar H7 sebelum pertandingan melawan Jepang, tapi kami optimisnya di Maret 2025. Kami juga akan berjuang maksimal, semoga November bisa, tapi tetap optimisnya di Maret 2025, ucap Arya. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong tentunya sangat berharap Kevin Dix bisa bermain pada November nanti. Kevin Dix bisa bermain di bulan November atau tidaknya itu bukan saya yang bisa memutuskan. Tidak tahu juga karena saya tidak memegang administrasinya, kata Shin Tae-yong di Jakarta, Kamis, 17 Oktober 2024. Jujur saya tidak tahu, namun saya pribadi berharap agar Kevin Dix bisa bermain di November nanti. Tambahnya, usai raih hasil yang kurang maksimal saat bertandang ke Bahrain dan Cina, pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong realistis saat jumpa Jepang dan Arab Saudi. Skuad Garuda akan kembali berjuang di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada November mendatang. Asnawi CS akan menjamu Jepang pada 15 November dan Arab Saudi pada 19 November di Indonesia. Persiapan harus baik, tapi memang fakta Jepang dan Saudi di atas, kata Shin Tae-yong kepada wartawan dikutip dari detik.com. Seperti diketahui, Jepang dan Arab Saudi adalah dua raksasa Asia yang telah menjadi langganan tampil di Piala Dunia. Meski demikian, pelatih asal Korea Selatan itu tetap mengincar poin saat menghadapi dua tim papan atas itu. Jadi kami harus persiapan lebih sempurna dan lebih baik. Jadi bagaimanapun caranya harus mendapatkan poin, ujar ST menambahkan. Dua laga ini sangat penting untuk timnas Indonesia yang menargetkan 15 poin di sepanjang ronde 3.
Sejauh ini anak asuh Shin Tae-yong baru mendapatkan 3 poin dari 4 pertandingan, 3 kali imbang melawan Arab Saudi, Australia, dan Bahrain, serta sekali kalah dari Cina. Federasi Sepak Bola Bahrain atau BFA mengajukan pemindahan venue pada laga Indonesia versus Bahrain di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pertandingan tersebut dijadwalkan akan diselenggarakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 25 Maret 2025. Permintaan BFA itu menyusul masifnya tekanan dari warganet Indonesia usai laga kontroversial Bahrain versus Indonesia di Bahrain National Stadium yang berakhir imbang 2-2. Pada pertandingan tersebut, wasit Ahmed Alkaf dianggap telah merampok kemenangan Indonesia yang sudah di depan mata. Wasit asal Oman tersebut seolah membiarkan pertandingan berjalan melebihi waktu tambahan hingga Bahrain mampu menyamakan kedudukan. Merasa dicurangi, warganet Indonesia menyerang media sosial AFC hingga Bahrain. BFA mengaku menerima banyak ancaman melalui akun media sosial pemain. Dengan alasan tersebut, BFA mengajukan agar venue Indonesia versus Bahrain dipindahkan di luar Indonesia. Menanggapi hal itu, PSSI menegaskan pertandingan akan tetap dilaksanakan di Jakarta dan akan menjamin keselamatan serta kenyamanan tim Bahrain saat bertandang ke Indonesia. Soal di sosmed, ya namanya kadang-kadang memang netizen-netizen Indonesia itu ramai, tetapi sebenarnya mereka ramah dan baik. Sangat terkenal lah bangsa kita bangsa yang ramah, ujar anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga melalui rekaman audio yang diterima media dikutip dari Gol. Kami akan buat surat ke AFC yang menyatakan pertandingan supaya fair, tetap di Jakarta, karena sebelumnya kan tandingnya di Bahrain. Yang kedua, kami juga akan memberitahu, akan menjamin keamanan dan kenyamanan bagi tamu kita seperti Bahrain, tambahnya. Arya juga menyebutkan jika Indonesia sebelumnya telah sukses dalam menggelar berbagai event internasional, seperti Piala Dunia U17. Kami sudah membuktikan kok pernah menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 dan terselenggara dengan baik. Berbagai event internasional di Indonesia semuanya aman dan nyaman, jadi tidak perlu dikhawatirkan. Itu nantinya surat yang akan dibuat ke mereka, AFC. Jelas, Arya. AFC menanggapi serius permintaan Federasi Sepak Bola Bahrain, BFA, yang meminta venue pertandingan Indonesia versus Bahrain dipindahkan ke tempat netral atau di luar Indonesia. Laga Indonesia versus Bahrain di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dijadwalkan akan diselenggarakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 25 Maret 2025. Namun, BFA mengajukan permintaan agar venue dipindahkan menyusul tekanan dari warganet Indonesia usai laga kontroversial Bahrain versus Indonesia di Bahrain National Stadium yang berakhir imbang 2-2. Bahrain yang ketinggalan 1-2 berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-90+9, sedangkan tambahan waktu yang diberikan cuma 6 menit. Fans timnas Indonesia yang merasa Bahrain diuntungkan oleh wasit lantas menyerbu media sosial BFA. BFA mengklaim bahwa mereka mendapatkan banyak ancaman dari warganet Indonesia, termasuk ancaman pembunuhan. Dengan alasan tersebut, BFA merasa keberatan bertandang ke Indonesia dan meminta agar AFC memindahkan laga ke venue netral. AFC pun merilis pernyataan soal permintaan BFA terkait potensi ancaman dari supporter timnas Indonesia. AFC menyadari isu yang menjadi perhatian BFA terkait keamanan timnas mereka sebelum laga grup C babak kualifikasi Piala Dunia Zona Asia melawan timnas Indonesia pada 25 Maret 2025. Tulis AFC di situs resminya, Jumat, 18 Oktober 2024. AFC menanggapi isu ini secara serius untuk memastikan keamanan para pemain, ofisial, dan fans, sekaligus mengutuk segala bentuk serangan online dan ancaman. AFC akan mendiskusikan hal ini dengan FIFA, BFA, dan PSSI.